Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tema seputar peradilan dalam Islam. Ada kitab di depan saya ini, kitab namanya Nizamul Uqubat, sistem peradilan atau sistem hukum yang menyangkut di dalamnya hudud, jinayah, mukhalafat dan seterusnya. Baik, kita persingkat saja untuk mengefektifkan waktu. Semoga disertai dengan ridha Allah dan pertolongannya, sekaligus apa yang dibaca ini menjadi ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Syuri'atil uqubat fi zajrin nasi anil jaraim. Telah disyariatkan hukum peradilan di dalam Islam ini dalam rangka untuk mencegah manusia dari berbagai perbuatan dosa. Sebagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian, wahai manusia, di dalam hukum qisas itu terdapat jaminan kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal. Ay fi syar'il qisasi lakum. Wa huwa qatlul qatil hikmatun 'azimatun wa hiya baqaul muhaji wa saunuha. Maksudnya adalah di dalam syariat diberlakukannya qisas di tengah-tengah kalian, yakni hukum mati untuk para pelaku pembunuhan. Itu terdapat hikmah yang besar sekali, yakni apa? Terjaganya ruh, terjaganya nyawa, terjaganya darah. Kenapa demikian? Bi annahu idza alima al-qatilu annahu yuqtalu in kaffa an sun'ihi. Fakana fi dzalika hayatun linnafsi. Karena umumnya orang berakal ketika tahu bahwa seandainya ketika dia membunuh kemudian dia akan dibunuh lagi, maka akan dapat mencegah, dia akan bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan pembunuhan itu. Karena bunuh orang sama dengan bunuh diri gitu. Nah, fakana fi dzalika hayatun linnufus. Yang demikian itu adalah jaminan kehidupan, terpeliharanya nyawa. Subhanallah, demikian agung syariat Allah Subhanahu wa taala, khususnya bab qisas ini yang oleh orang kafir, orang munafik senantiasa difitnah, dituding dengan tudingan bahwa Islam kejam dan lain sebagainya. Maha suci Allah, maha suci syariat Allah. Wali annal ghaliba min halil aqil annahu idza alima annahu idza qatala kutila annahu la yuqaddimu alal qatli. Sekali lagi, ini penandasan bahwa umumnya orang yang berakal apabila tahu seandainya dia membunuh kemudian akan dieksekusi, qisas, dibunuh lagi dia, maka semarah apapun
dia akan menahan untuk tidak membunuh orang. Nah, wahakada dan seperti inilah jami'uz zawajir. Ini yang dimaksud dengan az-zawajir, bahwa di dalam al-uqubat, dalam hukum peradilan syariat Islam terdapat hikmah yang besar, itu namanya az-zawajir. Jadi bisa mencegah gitu. Nah, wa makna kauniha zawajiro ayyan zajiro an-nasu. Maksudnya, yang dimaksud dengan zawajir itu apa? Selain daripada bisa mencegah orang tersebut, juga akan bisa mencegah orang lain yang terlintas di dalam pikirannya untuk melakukan pembunuhan. Dia tahu si fulan minggu lalu membunuh, kemudian dikisos dibunuh lagi gitu. Maka itu akan menjadi pencegah ya bagi orang lain. Maka aku pun kalau misalnya hari ini jengkel kepada si fulan kemudian aku bunuh dia, aku pun akan bernasib sama dengan si fulan yang kemarin dieksekusi kisos gitu. Nah, itu namanya zawajir. Baik. Tadi di atas itu bahwa diberlakukannya al-uqubat adalah untuk mencegah dari al-jarimah. Apa al-jarimah itu? Di sini disebutkan al-jarimah itu hiya al-fi'lu al-qabih. Wal fi'lu wal qabihu huwa ma qabbahahu syar'u. Jadi yang disebut jarimah adalah tindakan yang dinilai buruk. Dan penilaian buruk itu pun ketetapannya dari syara, bukan dari akal manusia. Wa innama hiya mukhalafatun nizam alladhi yunallimu af'alal insan fi alaqatihi bi rabbih wa bi nafsihi wa alaqatin nasi ba'dihim bi ba'din. Keburukan itu adalah karena terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang. Yang undang-undangnya datang dari Allah untuk mengatur segala macam tindakan manusia terkait hubungannya dengan Allah, dengan dirinya, dan dengan sesama manusia. وَذَلِكَ أَنَّ الْإِنسَانَ قَدْ خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَخَلَقَ فِيهِ غَرَائِزَ وَحَاجَاتٍ عَضَوِيَّةٍ وَهَذِهِ الْغَرَائِزُ وَالْحَاجَاتُ الْعَضَوِيَّةُ طَاقَاتٌ حَيَوِيَّةٌ لِلْإِنسَانِ تَدْفَعُهُ لِأَنْ يَسْعَى لِإِشْبَاعِهَا وَهُوَ يَقُومُ بِالْأَعْمَالِ الَّتِي تَصْدُرُ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْإِشْبَاعِ وترك هذا الإشباع دون نظام يؤدي إلى الفوضى والاضطراب. Jadi masalahnya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan manusia. Di dalam diri manusia ada yang namanya gorijah, ya, kecenderungan, dan ada juga yang namanya hajat Allahiyah, kebutuhan anggota badan. Di dalam kecenderungan yang dibawa oleh manusia juga hajat Allahiyah itu mengandung kekuatan yang akan bisa mendorong manusia untuk berbuat dalam rangka memenuhi tuntutan gorizah. Gorizah itu misalnya tuntutan untuk memenuhi syahwat misalnya. Tuntutan untuk mewujudkan kehormatan diri misalnya. Sedangkan hajat Allahiyah adalah misalnya untuk menunaikan kebutuhan makan, kebutuhan minum, ya. Nah, sekali lagi terdapat kekuatan yang akan mendorong manusia berbuat untuk memenuhi seruan hajat tersebut. Karena kalau namanya goriza atau naluri
demikian juga hajat adawiyah tidak terpenuhi, maka akan jadi problem buat manusia. Jadi manusia memang harus bergerak gitu. Tapi persoalannya kemudian kalau dalam rangka memuaskan nalurinya, memuaskan hajat anggota badannya, manusia dibiarkan tanpa aturan, ini akan jadi problem yang lebih parah lagi, di mana satu sama lain akan saling memakan, satu sama lain akan menganiaya, bahkan satu sama lain akan saling membunuh dalam rangka apa? Mengejar dan merebut kebutuhan tadi. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka Allah mengatur nih. Karena manusia diciptakan oleh Allah, fitrah bawaannya dengan kecenderungan dan hajat adawiyah juga ciptaan Allah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan aturan untuk menata tadi, agar manusia dalam memenuhi tuntutan hajat hidupnya itu senantiasa tidak mendolimi dirinya, tidak mendolimi sesama hamba Allah, dan tidak, yang paling utama lagi adalah tidak melawan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka bagaimana realnya Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua, maka Allah menetapkan hukum buat manusia, ya. Adanya halal dan haram. Syara'al halal wal haram. Fabayyana syara' al-islami al-hukma fi kulli hadisatin tahdusu lil insan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syariat Islam ya untuk menghukumi manusia sepanjang masa, dulu, sekarang, dan yang akan datang, terbingkai dalam halal dan haram. Walihada warada syar'u bi awamira wa nawahi. Dengan begitu kita melihat Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya perintah-perintah dan larangan-larangan, dua hal sekaligus. Diperintahkan untuk kalian mencari nafkah, ya, untuk memenuhi hajat perutnya, kebutuhan makan dan minum. Itu perintah Allah untuk dia, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Tapi sekaligus Allah juga di situ menetapkan larangan. Larangan awas, kamu jangan riba, kamu jangan suap, kamu jangan mencuri, kamu jangan merampok, dan kamu jangan mengurangi timbangan, kamu jangan melakukan sumpah palsu dalam bisnismu, dan segala macam. Itu dalam satu perkara terkait nyari nafkah itu ada perintah, ada larangan-larangan yang harus diperhatikan. Wa kalafal insana al-amala bima amara bihi. Allah Subhanahu wa taala menekankan manusia untuk melaksanakan ini. Apa yang diperintahkan laksanakan, wajtina bima naha anhu, dan apa yang dilarang oleh Allah jauhi. Nah, fa idza khalafa dzalika faqad fa'ala al-qabih. Ketika manusia menyalahi apa yang telah Allah tetapkan, yang diperintahkan tidak dikerjakan, yang dilarang dia lakukan, maka inilah yang disebut dengan faqad fa'ala al-qabih, ay fa'ala al-jarimah. Inilah yang disebut dengan perbuatan buruk, inilah yang disebut dengan al-jarimah, ya, pelanggaran. Fakana la budak min uqubatin li hadhil jaraim. Yang demikian itu wajib untuk apa? Diberikan tindakan tegas berupa hukum. Tidak boleh dibiarkan. Pelanggaran itu nggak boleh dibiarkan. Hatta ya'tamiru an-nasu bima amarahumullahu bihi wa yantahu amma nahahum anhu. Sehingga nanti bumi ini dimakmurkan oleh manusia berdasarkan apa? Sesuai dengan perintah Allah, ya, memakmurkan bumi ini. Kemudian juga mensterilkan ini bumi dari apa yang dilarang oleh Allah. Kan jadi indah.
yang berbuat baik dan benar difasilitasi, kemudian yang salah diberikan peringatan dan hukuman. Demikian harusnya hidup ini. Wa illa fala makna litilkal awamir wan nawahi idza lam yakun iqabun ala mukhalafatiha. Nah, kalau dengan demikian maka apa yang menjadi perintah-perintah Allah, apa yang menjadi larangan-larangan Allah itu tidak akan bermakna nantinya. Ketika apa? Ketika ada yang melakukan pelanggaran tidak dihukum, tidak disanksi. Sebagaimana hari ini kan, ya. Allah memerintahkan zakat. Kemudian ada orang yang tidak zakat. Tidak ada hukumannya. Maka merajalela di mana-mana orang tidak mengeluarkan zakat. Itu contoh. Misalnya lagi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dalam rangka ini ya, dalam rangka hifdun nasl, menjaga keturunan misalnya. Mengharamkan perbuatan zina. Karena hukum haramnya zina disertai dengan sanksi. Berupa apa? Berupa ranjam bagi pelaku zina muhsan dan berupa cambuk bagi penjinah ghairul muhsan. Apa yang terjadi? Karena ranjam tidak dilaksanakan, kemudian juga cambuk tidak dilaksanakan, akhirnya di mana-mana hari ini merebak perzinahan. Jadi sekali lagi, apa yang telah Allah perintahkan, apa yang Allah telah larang, itu menjadi tanda kutip seolah tidak bermakna ketika para pelaku pelanggaran ini tidak diberikan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad bayyana asyar'u al-islamu Waqad bayyana asyar'u al-islami anna ala hadhil jaraimi uqubatin fil akhirah wa uqubatin fid dunya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang melanggar ini itu hukumannya ada hukuman di akhirat, ada juga hukuman di dunia. Amma uqubatul akhirah fallahu ta'ala huwa alladhi yu'aqibu biha al-mujrim wa yu'adzibuhu yaumal qiyamah. Adapun hukuman akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang punya otoritas penuh ya sebagai Tuhan dari segala alam ini. Untuk apa? Untuk memberikan hukuman kepada para pelaku dosa, para pelaku pelanggaran. Kapan? Allah akan menyiksanya pada hari kiamat. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah menyebutkan, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang yang kafir itu nanti akan dihukum oleh Allah dengan neraka jahanam. Kenapa? Karena ketika seseorang memilih kufur, itu dalam pandangan syariat itu sudah dosa, jarimah, al-mujrim, pendosa. Itu pelanggaran. Wong dia diciptakan oleh Allah, dikasih kehidupan oleh Allah, dikasih segala-galanya dari Allah. Tiba-tiba nyembahnya kepada selain Allah. Buruk sekali kan orang kafir itu. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hukuman bagi pelaku dosa di akhirat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum
wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Ini untuk orang-orang yang ketika di dunia sibuk mengumpulkan harta, tetapi saking pelitnya dia tidak mau melaksanakan infak wajib berupa zakat, apalagi infak yang sunnah. Dalam ayat ini disebutkan nanti dalam neraka jahanam seluruh tubuhnya akan dikuliti, akan disiksa habis-habisan, dan kemudian dikatakan hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah, inilah hasil dari perbuatan kamu ya yang telah mengumpulkan harta. Ini rasakan hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ayat-ayat lain ya, semisal tadi bahwa ada ukubatnya ukubat akhirat itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lagi ini ancaman bagi orang-orang musyrik, misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat musyrik, menyekutukan Allah ya, sampai mati nggak tobat, dan Allah berkenan memberikan ampun untuk dosa selain itu bagi yang dikehendaki Allah. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hukumannya adalah hukuman akhirat. Nah, wa amma uqubatud dunya fayaqumu biha al-imam aw naibuhu ayataqumu biha ad-daulah bi iqamati hududillah wa tanfidi ahkamil jinayati wa ta'zir wa tanfidil mukhalafat. Adapun hukuman di dunia bagi para pelaku dosa itu ini pelaksananya adalah imam ya, imam. Ayataqumu biha ad-daulah, maksudnya imam itu apa? Institusi negara ya, negara. Dengan cara apa negara itu melaksanakan? Bi iqamati hududillah ya, menegakkan had-had Allah, wa tanfidi ahkamil jinayati wa ta'zir. Daulah lah yang nanti akan melaksanakan hukum-hukum berkenaan dengan jinayat, dengan hudud, dengan ta'zir ya, dan seterusnya. Jadi negara ini ya. Nah, bicara tentang bahwa ini harus dilaksanakan oleh negara, kalau tidak ada negara maka hukum ini terbengkalai. Dengan demikian maka ikhwan sekalian, masuk ke dalam kaidah di kitab kaidah fikih itu, al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Perintah kepada sesuatu itu adalah perintah kepada wasilahnya. Atau ada kaidah ma la yatimul wajibu illa bih. Kalau tadi usul fikih ya, al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Kalau kaidah fikihnya mengatakan ma la yatimul wajibu illa bih, sesuatu yang tidak sempurna kecuali harus dengan perkara lain, maka perkara lain itu maksudnya begini, satu kewajiban tidak akan terlaksana kecuali harus adanya sesuatu yang lain. Maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib karena status perkara yang tadi, kewajiban itu tidak akan bisa terlaksana tanpa sesuatu tersebut. Baik, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan melaksanakan dalam rangka menjaga agama, orang murtad harus dihukum, itu kan wajib. Siapa yang menghukumnya? Negara. Kalau negaranya tidak ada, maka hukum bagi orang murtad tidak tegak. Karena itu maka kemurtadan terjadi di mana-mana.
Dengan demikian maka status hukum menghadirkan negara untuk melaksanakan syariat Islam ini adalah bukan sunnah, bukan mubah, tetapi wajib. Gitu. Kemudian yang kedua dalam konteks menjaga nyawa misalnya. Orang yang membunuh harus dibunuh lagi atau kecuali dapat maaf ya, pengampunan dari keluarga terbunuh. Yang jelas harus dihukum dalam rangka menjaga nyawa. Siapa yang menghukumnya? Kisos ini. Itu negara. Bukan ormas, ya. Bukan takmir masjid. Ini perintah kisos ini dari Allah diamanahkan kepada manusia. Dengan posisi sebagai kepala negara. Kalau negaranya tidak ada yang melaksanakan hukum kisos, akhirnya hari ini kita menyaksikan gara-gara tidak ada kisos, nyawa manusia sekarang murah sekali. Oleh sebab itu maka ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan negara yang untuk melaksanakan syariat Allah itu hukumnya wajib. Saya bisa kembangkan pembahasannya. Kalau ada negara yang tidak melaksanakan syariat Islam, malah kemudian melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh manusia, apalagi manusia itu adalah kafir, misalnya orang membunuh, bukan dikisos malah dipenjara, maka dia melakukan dosa besar karena sudah berani mengganti hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang zina harusnya dihukum, ini oleh negara malah dibiarkan karena negaranya menganut paham sekulerisme, demokrasi. Demokrasi itu diantara ajarannya adalah menjamin kebebasan bertingkah laku, termasuk di dalamnya berbuat zina. Kelakuan zina itu dilindungi. Nah, membiarkan negara model begini itu sebuah pembiaran terhadap kemungkaran. Dosa besarnya bukan cuma mereka yang melakukan itu, tapi kita juga yang tahu, tetapi membiarkannya. Padahal kita mampu minimal dengan lisan. Apalagi negara yang model begini didukung. Ya, selain akan karena dukungan kita ini, selain akan membuat negara ini tersesat, akan mengorbankan warga negaranya dalam kesesatan di dunia, dalam kenestapaan, dirundung dengan banyak problem, di akhiratnya juga bakal disiksa. Jadi mendukung negara model begini itu nggak ada untungnya sama sekali, dunia ataupun apalagi akhirat. Itulah karenanya maka ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus melakukan dakwah penyadaran ya, penyadaran. Untuk apa? Model negara yang tidak menerapkan syariat Allah ini harus diganti. Harus diganti. Agar apa? Agar negara ini, para aparatur negara dan warga negaranya bisa hidup ya dalam terangnya cahaya Islam, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk akan menyentuh kepada orang-orang kafir, merasakan keadilan, merasakan keamanan, merasakan kesejahteraan gitu. Paling tidak untuk orang kafir tuh di dunia mereka dapat, adapun akhirat sama ya, dapat neraka kekal. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya, wa hadhil uqubatu fid dunya lil mudnib ala danbin irtakabahu wa hadhil uqubah fid dunya lil mudnib ala danbin irtakabahu tuskitu anil mudnib uqubatal akhirah. Dan hebatnya lagi, ketika syariat Allah berupa hukuman bagi para pelaku dosa ini sudah ditegakkan di dunia,
itu akan menggugurkan siksa dia di akhirat. Jadi nggak ada siksa dua kali nanti. Kalau pelaku dosa di dunia sudah dihukum dengan syariat Allah, di akhirat dia tidak akan disiksa karena kesalahan itu lagi. Kan menguntungkan buat dia. Kenapa? Karena siksa akhirat jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan hukuman dunia. Begitu. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang berzina diranjam, selesai di akhirat, enggak akan disiksa oleh Allah baik dalam kubur, di mahsyar, apalagi di neraka gara-gara zinahnya loh ya. Karena sudah selesai. Orang yang membunuh kemudian di dunia dikisos, maka di akhirat terbebas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala terkait dosa pembunuhannya. Sekali lagi, yang demikian ini adalah sebuah keuntungan bagi para pelaku dosa. Kenapa? Daripada dihukum di akhirat, ya, lebih baik selesai di dunia. Tapi kalau yang ditegakkan di dunia itu atas pelanggaran, atas perbuatan dosa adalah selain daripada syariat Allah, di akhirat masih kena. Akan diancam oleh Allah dengan hukuman. Yang mencuri, yang korupsi, yang suap, yang zina, yang produsen minuman keras, pedagang minuman keras, rentenir, semuanya yang nggak tutup aurat, yang meninggalkan sholat, yang nggak zakat, di dunia nggak dihukum nih, di akhirat nanti tunggu. Nggak lama kok nunggu akhirat itu. Dan ingat sekali lagi, hukuman akhirat tidak bisa dibandingkan dengan sesadis-sadisnya hukuman dunia. Oleh karenanya maka dulu zaman sahabat tuh banyak para pelaku zina ya datang kepada Rasulullah. Dia katakan sejujurnya bahwa dia sudah berzina dan minta diselesaikan di dunia. Ada yang zina muhsan, langsung dihukum mati. Subhanallah. Diranjam gitu. Jadi buat dia jadi jawabir ya, jawabir itu untuk dia jadi tercover sehingga akhirat tidak disiksa. Untuk orang lain menjadi zawajir. Aduh, kalau saya berbuat zina maka saya akan diranjam, saya akan dicambuk, dipermalukan, luar biasa. Jadi mental ya, atau kalau nggak disebut mental, bisikan setan untuk mengajak manusia kepada perbuatan zina itu dengan ditegakkannya hukum bagi para pelaku zina misalnya itu selesai. Luar biasa ya, subhanallah, luar biasa hukum Allah Subhanahu wa taala ini ya, yang akan menjamin dunia ini hidup dalam kesejahteraan dengan rahmatnya Allah. Sayangnya syariat Allah gara-gara tidak ada negara yang menerapkan syariat tersebut hari ini tercecer. Sehingga kemudian dunia hari ini siang dan malam dirundung dengan berbagai nestapa, dengan berbagai krisis kriminal ya, berbagai jenis. Dan negara yang saya maksud, negara apa maksudnya? Nggak ada lain Pak, ikhwan sekalian. Negara itu adalah negara khilafah Islamiyah, bukan yang lain. Bukan demokrasi, kerajaan ya, republik, monarki, enggak. Khilafah Islamiyah. Baik. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri pembahasan kita malam ini. Baik, saya akan haturkan dalil ya, yang mana tadi disebutkan ketika manusia pelaku dosa sudah dihukum di dunia dengan syariat Allah, maka artinya di akhirat sudah tidak akan lagi disiksa karena perbuatan tersebut. Ini ada hadisnya. Sebentar. Ya. Wa dalilu ala dzalika ma rawahu al-Bukhari an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin faqala
bayi'uni ala alla tusriku billahi syai'a wa la tasriku wa la tazinu. Wa qara'a hadhil ayata kullaha faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fa huwa kafaratun lah wa man asaba min dzalika syai'an fa satarahu Allah 'alaihi in syaa'a ghafara lah wa in syaa'a 'adzabahu. Jadi kata Ubadah bin Samit ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau cerita suatu saat kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW di majelisnya beliau. Kemudian baginda Nabi bersabda, berbaiatlah, berjanjilah, buatlah kalian komitmen kepada aku untuk satu, kalian tidak akan mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Dua, kalian tidak akan melakukan pencurian. Tiga, kalian tidak akan melakukan perbuatan zina. Kemudian Rasul membacakan ayat berkenaan dengan ini. Kata Nabi, siapa yang memenuhi komitmen ini, ya, maka pahalanya bagi dia di sisi Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang menepati janji, yang komitmen. Tapi barang siapa yang ternyata sudah berkomitmen di hadapan aku, kata Nabi, ya, tidak akan musyrik, tidak akan mencuri, tidak akan berzina. Kemudian terjadilah kekhilafan, mencuri, melakukan zina, fa'uqiba bihi, maka kemudian dihukum dengan syariat Allah sesuai dengan pelanggaran tersebut. Kata Nabi, fahuwa kafaratun lah, maka itu adalah merupakan penghapus dosa, penghapus hukuman untuk dia di akhirat. Wa man asabahu min dzalika syai'an fasatarahu Allah 'alaihi in syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu. Sedangkan siapa yang melakukan pelanggaran ini kemudian ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak melapor kepada kepala negara, bertobat saja kepada Allah, maka dua, kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau Allah berkehendak tidak mengampuni, Allah akan siksa itu. Artinya apa? Karena syariatnya tidak ditegakkan di dunia. Ya. Jadi tobatnya orang pelaku zina itu adalah ditegakkannya hukum ranjam atau cambuk untuk dia. Karena itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja kiranya ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, sebagai pembahasan awal. Kenapa saya katakan ini pembahasan awal? Karena ini harus bersambung, ya. Tidak selesai sampai di sini. Sekali lagi, mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkan ke pembahasan berikutnya untuk membahas perbuatan manusia apa saja yang harus ditegakkan dengan hukum, apakah itu jinayat, apa itu hudud, apa itu ta'zir, apakah itu dengan mukhalafat, segala macam. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Yang jelas ini baru sekian persennya, ya. Demikian teman-teman semua, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.